Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengerjakan tugas kewajiban kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita masih merasakan muhabbah, cinta dan manisnya agama Islam. Membahas terkait agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna, agama yang sangat universal, yang hadir untuk mengatur manusia agar mereka bisa menjalankan peran-peran dan tugas-tugas utamanya dalam dunia dalam keadaan baik dan benar, sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh penciptanya, guna menyampaikan mereka pada peradaban yang tinggi dan agung di dunia, serta pada kebahagiaan abadi di akhirat. Saya sedikit mengutip pernyataannya Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in bahwa syariat Islam itu dibangun di atas pondasi hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, disinilah perlu saya garis bawahi bahwa syariat Islam itu dibangun atas dasar pondasi yang sangat kuat, yang diantaranya sifatnya apa? Yaitu memberikan kemaslahatan manusia. Jadi sudah sebagai kelaziman dan keniscayaan bagi syariat Islam yang sempurna, universal, penuh rahmat dan hikmah ini, yaitu bahwa ia tidak kaku dan keras, namun lentur dan lunak, tidak ekstrim dan bersifat menolak setiap hal-hal yang sudah dianggap baru lagi asing, akan tetapi mudah menerima tradisi-tradisi masyarakat, kapanpun, dimanapun, selama itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat itu sendiri. Nah, melihat dewasa ini banyak pergerakan-pergerakan Islam yang mungkin sifatnya juga radikal. Nah, sehingga ada beberapa ulama dan sudah disepakati bersama bahwasanya ada pergerakan yang radikal dan itu uh, disebut sebagai gerakan Wahabi. Apakah memang benar Wahabi ini adalah pergerakan yang sangat radikal? Nah, inilah yang mendorong para ulama untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok yang lebih dikenal dengan kelompok Wahabi ini dengan menulis tumpukan kitab dan risalah guna memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam akan bahaya pendatang baru. Nah, sebenarnya Wahabi ini siapa sih yang mencetuskan? Karena banyak kerancuan juga terhadap golongan Wahabi itu sendiri. Nah, Wahabi ini terkait tentang Wahabi, Wahabi itu adalah nama aliran yang dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Pada awalnya, nama Wahabi ini menjadi nama kebanggaan bagi golongan mereka. Sehingga pada tahun 1343 Hijriah, ketika Wahabi berhasil menaklukkan Hijaz, mereka menerbitkan kitab karya salah satu ulama Wahabi yang berjudul Al-Hidayatus Saniyah wa Tufatul Wahabiyah An-Najdiyah, yang artinya hadiah yang luhur dan anugerah bagi kaum Wahabi dan An-Najdi. Setelah itu, dengan banyaknya generasi Wahabi yang sangat radikal, para penguasa Wahabi mulai merasa tidak nyaman dengan nama Wahabi yang mereka banggakan. Karena setiap disebut nama Wahabi, kaum muslimin yang tidak suka kepada mereka itu menginginkan
meredam antipati umat Islam terhadap mereka. Sehingga para tokoh Wahabi mulai meninggalkan nama tersebut dan beralih kepada nama Salafi. Ya itu menurut 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 saya secara pribadi juga. Nah, kalau melihat dewasa ini, sebagian kaum Wahabi mengarahkan nama-nama Wahabi kepada aliran Wahabi masa silam yang telah punah, yaitu pengikut Abdul Wahab bin Rustum. Sebagian kaum Wahabi sekarang tidak tahu sejarah alirannya sendiri, yang pernah merasa bangga dengan nama Wahabi sampai menulis kitab yang berjudul Al-Hadiyatus Saniyah wa Tufatul Wahabiyah An-Najadiyah, yang karyanya Sulaiman bin Sahman. Jadi pencetus Wahabi ini dinisbahkan oleh pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab bin Najdi. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri siapa sebenarnya? Muhammad bin Abdul Wahab ini lahir pada tahun 1703 Masehi atau 1115 Hijriah di Uyainah. Nah, beliau ini salah satu tokoh yang memang secara keilmuannya bisa jadi sangat bagus, sehingga beliau ini menyelesaikan pendidikannya di Madinah dan melanjutkan studinya di Basrah dan menetap selama 4 tahun. Setelah itu beliau melanjutkan ke Persia, lalu ke Baghdad. Di kota Baghdad inilah ia menikah. Namun hal ini tidak berselang lama karena setelah 5 tahun menikah istrinya meninggal dunia. Oleh karena itu ia pindah ke Kurdistan dan menetap selama 1 tahun dan mengembara berbagai negara Islam dan 2 tahun. Nah, apa yang bisa pergerakan atau pemikirannya beliau itu sampai memberikan beberapa pecahnya golongan-golongan Islam, sehingga disebut sebagai golongan radikal. Yang melatar belakangi pemikirannya beliau itu di antara lain adalah apa? Ketika itu beliau melihat banyaknya kaum muslimin itu mengerjakan yang tidak selayaknya dikerjakan, sehingga disebut bid'ah. Apakah memang benar? Ketika itu Muhammad bin Abdul Wahab itu melihat bahwasanya para kaum muslimin ini memang mengerjakan yang tidak sesuai diinginkan oleh agama Islam. Nah, perlu saya garis bawahi bahwasanya pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab ini sangatlah kontroversial. Karena apa? Banyak dalam pemikirannya ini sangat diselewengkan atau sering mengkafiri golongan-golongan selain Wahabi. Apa buktinya? Di antaranya saya akan memberikan bukti bahwasanya dalam kitab Ad-Durarus Saniyah ada beberapa pernyataan pendiri Wahabi bahwa katanya beliau ini tidak mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Akan tetapi pernyataannya tersebut bertentangan dua hal berikut. Yang pertama, sebagian besar pernyataan pendiri Wahabi justru mengkafirkan umat Islam di luar golongannya dan bahkan mengkafirkan guru-gurunya. Nah, sebagai contoh, di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah ini juz 10 halaman 51 yang menyatakan bahwasanya seperti ini. Aku kabarkan kepada kalian tentang diriku. Demi Allah, yang tiada Tuhan selainnya, aku telah menuntut ilmu, dan orang yang dulu mengenalku meyakini aku memiliki pengetahuan. Padahal aku pada waktu itu belum mengerti makna la ilaha illallah, dan aku tidak mengetahui agama Islam. Sebelum memperoleh kebaikan yang Allah karuniakan ini, demikian pula guru-guruku
tak seorang pun di antara mereka yang mengetahui hal tersebut. Barang siapa? Nah, ini beliau mengatakan, barang siapa yang menyangka dari ulama daerah Arid atau daerah Riyadh bahwa ia mengetahui makna la ilaha illallah atau mengetahui makna Islam sebelum waktu sekarang ini, maksud artinya sekarang ini yaitu ketika Wahabi sudah lahir, atau menyangka bahwa di antara guru-gurunya ada yang mengetahui hal-hal tersebut, maka ia telah berdusta, berbuat-buat, menipu manusia, dan memuji dirinya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Nah, pernyataan Muhammad bin Abdul Wahab tersebut mengandung beberapa kesimpulan. Yang pertama, sebelum menyebarkan ajaran Salafi Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab mengaku belum mengetahui makna la ilaha illallah dan belum mengerti agama Islam. Pernyataan ini secara tidak langsung menganggap bahwa dirinya termasuk orang kafir sebelum menyebarkan ajaran Salafi Wahabi. Dan yang kedua, tidak seorang pun dari ulama Riyadh dan guru-gurunya yang mengetahui makna la ilaha illallah dan mengetahui agama Islam. Pernyataan ini berarti mengkafirkan semua guru-gurunya dan semua ulama yang ada. Dan yang ketiga, ajaran Salafi Wahabi yang didakwahkannya tidak ia pelajari dari guru-gurunya, akan tetapi ia terima dari Allah sebagai karunia. Nah, di sini kita patut mempersoalkan bagaimana caranya Muhammad bin Abdul Wahab menerima ajaran Salafi Wahabi tersebut dari Allah. Apabila ia memperoleh ajaran tersebut dari wahyu, secara tidak langsung ia mengaku nabi dan tidak ada bedanya antara dia dengan Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani yang saat itu dia mengaku sebagai nabi. Hal ini tidak mungkin karena eh, yang ia akui dirinya apabila ia menerimanya bukan dari wahyu, maka kemungkinan ia menerimanya dari setan. Dan hal ini tidak mungkin ia akui. Dan ada kemungkinan ia terima dari pikirannya sendiri yang tidak ada jaminan bahwa hasil pikirannya tersebut dipastikan benar sebagaimana hasil pikiran para nabi. Nah, demikian tersebut bertentangan dengan metode kaum muslimin dalam menerima ilmu agama, di mana ilmu agama mereka terima melalui mata rantai sanad dari guru ke guru, sebelumnya secara berkesinambungan sampai ke Rasulullah SAW. Nah, pemaparan saya ini menyimpulkan bahwa apa? Bahwa ajaran Wahabi berdasarkan testimoni pendirinya sendiri, tidak diperboleh dari para ulama. Akan tetapi ia peroleh dari hasil pemikirannya sendiri dan dianggap sebagai anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ia doktrinkan kepada para pengikutnya. Karena pendiri Wahabi tidak mengakui keilmuan para ulama, termasuk guru-gurunya sendiri. Bahkan secara terang-terangan loh, ia mengatakan bahwa sebelum lahirnya dakwah Wahabi, tidak seorang pun ulama termasuk gurunya yang mengetahui makna la ilaha illallah dan mengetahui agama Islam. Hal ini berarti pengkafiran terhadap seluruh ulama dan umat Islam dan mengkafirkan dirinya sendiri. Kesalahan fatwa ini. Jadi dalam fatwa ini sudah sangatlah fatal dan fatwa ini telah dibantah dalam bagian sebelumnya dan terbantah dalam bahasan berikut dalam bahasan inilah. Dan kedua, peperangan yang dilakukan oleh pendiri Wahabi adalah berangkat dalam konsep takfiri, pengkafiran dan penghalalan darah serta harta benda kaum muslimin. Nah, itu salah satu contoh juga bahwasanya eh, sebenarnya yang kita sering kenal Wahabi itu kaum golongan yang sering-sering membid'ah-bid'ahkan, golongan yang suka mengkafir-kafirkan. Padahal kalau kita kembali kepada penyampaian saya dari awal bahwasanya syariat Islam itu dibangun atas dasar kemaslahatan bersama. Jadi kalau memang dalam mensyiarkan agama Islam tanpa ada dasaran muhabbah dan cinta, ya kemungkinan besar ini adalah golongan yang sangat radikal. Dan seperti halnya saya sudah sampaikan contoh bukti bahwasanya
golongan Wahabi ini adalah golongan yang saya kira sangat radikal. Dan contoh lain dari berbagai pondok pesantren seperti halnya Pondok Sidogiri yang saya pernah datangi di sana, itu dalam perpustakaan it dalam perpustakaannya itu ada sekte-sekte. Nah, ketika saya datangi itu ada kitab-kitab Wahabi. Di situ sudah tertulis bahwasanya kitab ini adalah kitab dilarang, maksudnya kitab terlarang. Artinya apa? Kitab ini secara secara ilmiah memang boleh dikaji, tetapi perlu kita garis bawahi bahwasanya kitab-kitab kayak Wahabi, kitab-kitab Ibnu Taimiyah di dalam pesantren sendiri itu mereka sudah sudah memberikan penjelasan bahwasanya ini kitab yang sangat terlarang gitu loh. Dan pemikirannya memang mungkin sangat radikal. Sehingga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya golongan Wahabi ini tidak bisa dimasuki bagi ulama mayoritas yaitu ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa berkah bagi kita semuanya. Semua penjelasan saya ini atas dasar pemikirannya Muhammad Idrus Ramli dalam bukunya Wahabi Gagal Paham, jilid pertama, dari Amaliyah hingga Akidah. Dalam buku ini ada 2 jilid. Mungkin teman-teman bisa mencari dan membaca terkait literatur Wahabi secara luas. Jangan sampai kita membaca literatur Wahabi ini hanya sekedar memahami secara kontekstual, tetapi tidak secara analisis yang secara komprehensif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.